Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya abdallah kun fid dunya ka'annaka 'abdur sabil awwaribun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, jamaah mushola Al-Aqwah, pertama kali dan terus-menerus kita mengucapkan Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah, walhamdulillah. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Sekali lagi Alhamdulillah, kemudian Alhamdulillah. Jamaah sekalian, Alhamdulillah ini adalah ujian yang Allah ajarkan kepada hambanya yang beriman, yang memang harus diajarkan supaya hambanya ini tidak tersesat. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya manusia itu kebanyakan itu lupa dan lalai. Di salah satu hadis Rasul sampaikan, al-insanu makhluk khata' wanis manusia. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi salah dan lupa itu sifat manusia, sehingga Allah mengajarkan kalimat thayyibah, kalimat kebaikan, ajaran-ajaran yang baik supaya manusia itu ingat terus. Bahkan dalam ayat Al-Quran itu sering Allah sampaikan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika hum fasiqun. Tadi yang saya bacakan di rakaat kedua tadi. Jadi dalam surat Al-Hasr ini, kenapa kita itu harus ngaji? Kenapa kita itu harus mencari ilmu terus? Kenapa kita harus bersyukur? Karena itu ilmu itu puncaknya puncak. Jadi ilmu ini ibarat lautan itu tidak bertepi. Semakin orang punya ilmu itu semakin tahu, ya, mana jalan kebenaran, mana jalan keburukan, mana yang harus dipilih, mana yang harus dipisah, mana ulama lurus, mana ulama fulus. Jadi ada ulama lurus, ada ulama fulus. Ini akhir zaman ya. Mana ulama yang harus diikuti, mana ulama yang harus ditinggalkan. Atau mana amalan yang kecil yang mendatangkan pahala yang banyak, mana amalan yang besar tapi mendatangkan dosa. Itulah pentingnya ilmu. Makanya dalam surat Al-Hasr yang kita baca tadi, Allah sering menyampaikan, dan ini dalam ayat lain juga ada, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, ya. Ini seruan kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian melihat, pertama perintah ini satu ayat, ini perintahnya diulang 2 kali, berarti penting. Jadi kalau ada satu ayat itu diulang sampai 2 kali, apalagi 3 kali, itu berarti perkara yang paling penting. Dalam surat Al-Hasr ayat ke-18 ini Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Seruan pertama adalah bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa itu orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, enggak ada yang lain. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, hendaklah kalian bertakwa dan jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi beriman. Jadi bertakwa ini salah satu syarat untuk khutbah atau ceramah atau yang lain. Jadi khutbah kalau nggak ada kata-kata takwa itu nggak sah. Artinya apa? Takwa ini penting, perkara yang paling penting sekali. Wal tangdur, dan hendaklah setiap jiwa, nafsun setiap jiwa memperhatikan. Jadi wal tangdur, dan hendaklah memperhatikan apa? Ma qaddamat lighad, terhadap apa-apa yang akan disiapkan ligot besok. Jadi Al-Quran ini bahasanya indah sekali ya. Jadi nanti kalau jamaah itu agak ngantuk, nggak apa-apa. Ini perkara penting, apalagi tadi di MC menyampaikan judulnya apa?
Judulnya apa? Siapa orang yang bangkrut? Nah ini. Kenapa ini penting? Karena memang sekarang ini banyak orang yang bangkrut tapi nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Ya karena nggak punya ilmu. Atau mungkin punya ilmu tapi kalah dengan nafsu. Kalah dengan dunia. Jadi godaan-godaan ini banyak sekali. Ada nafsu, ada dunia, ada setan. Panjang. Nafsu itu ditanam di sini. Jadi nafsu itu inna nafsal ammaratu bisu dalam surat Yusuf. Sesungguhnya ina pakai ina ya. Berarti Allah benar-benar menegaskan nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Illa rohimah robbi, kecuali nafsu yang diikat dengan Allah, diikat dengan syariat Islam. Jadi nafsu itu sebenarnya dibutuhkan oleh manusia, karena manusia itu butuh nafsu untuk beraktivitas. Kalau kita nggak punya nafsu, nggak bisa sholat, nggak bisa bekerja, nggak bisa mengumpulkan duit, nggak bisa untuk nikah, nggak punya nafsu. Nikah nggak punya nafsu. Bahasa-bahasa yang paling sederhana itu. Jadi kita bisa bekerja, saya dari rumah ke sini itu ya karena anak nafsu. Jadi nafsu ini nanti bisa salah, bisa benar gitu. Bisa salah, bisa benar. Makanya tadi ada diikat dengan ilah, kecuali. Jadi nafsu itu kecenderungannya menyuruh kepada hura-hura, dugem. Kalau lihat tapi terus menerus, ya. Atau ya ini semuanya ya, saya cerita semuanya. Atau misalnya kalau punya duit, dapat duit itu pengen yang banyak, itu nafsu. Nah makanya diikat dengan ilah rohimah rohbi. Kemudian apa itu? Kecuali yang Allah kasih rahman. Kita makanya ngaji. Karena banyak orang sekarang itu nggak ngerti bagaimana mendudukkan nafsu. Ya padahal dia setiap hari itu diikat oleh nafsu. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana riswah, mana hadiah. Dipikir hadiah aja, padahal riswah itu korupsi. Loh kamu kan ketangkep KPK 26 miliar misalnya. Oh saya dijebak oleh setan. Nah, Anda juga setan misalnya. Panjang lah ini kalau kita cerita tentang korupsi, panjang sekali. Wattaqullah. Nah, yang kedua wattaqullah. Beri takwa ini satu ayat diulang sampai 2 kali. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya pakai inna lagi. Jadi kalau pakai inna ini berarti Allah serius. Inna sesungguhnya. Allah maha khabirum, pemberi kabar. Jadi meskipun sebenarnya satu ayat ini sudah cukup. Allah khabirum, maha pemberi kabar, itu artinya apa? Artinya kalau kita sendirian di tempat yang manapun Allah akan beri kabar. Bahkan dalam surat Yasin itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma fi yaumil qiyamah. Hadzal yaumil qiyamah. Pada hari kiamat nanti. Nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Jadi Allah menggunakan kata-kata mulut ini karena mulut manusia itu bisa bohong. Kecenderungannya kalau ada nafsu tadi, dia bohong, Pak. Coba kita lihat orang penjual paling sederhana aja. Pak ini manis. Pak ini sekilo. Sekilo timbangannya sekilo, tapi padahal nggak ada sekilo. Wah ini bagus karena sudah ditembel macam-macam. Kalau misalnya ini halal, padahal haram, campur. Makanya pedagang yang jujur itu masuk surga. Sekarang sulit pedagang yang jujur. Termasuk para pegawai dan seterusnya. Ini sah. Padahal bukan uangnya dia. Makanya hati-hati. Banyak tokoh, saya nggak sebutkan namanya lah ya. Ada seorang tokoh yang dapat duit 500 juta, 600 juta. Sah. Padahal ini bukan uang dia. Uang nggak jelas. Akhirnya kena kasus. Untung kena kasus. Itu maksudnya Allah menegur karena orang ini baik, ditegur oleh Allah kena kasus. Kalau nggak kena kasus bahaya malah. Nanti hidupnya akan menderita terus meskipun kaya, akan sakit. Jadi camkan baik-baik untuk khususnya untuk para koruptor ya. Yang mungkin nanti diupload di YouTube. Koruptor hati-hati. Buka surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu supaya kita taubat. Koruptor itu nggak enak. Kalau dia punya duit nggak pernah menikmati duitnya. Kenapa? Ketipu. Dunia itu menipu. Nah itu pentingnya ngaji. Bahkan dia dapat 4 siksaan.
Yang pertama, dunianya sempit. Ya, dunianya sempit itu bukan berarti nggak punya rumah, nggak punya mobil, punya, malah nggak bisa menikmati. Gimana kalau rumahnya tingkat 4 kayak rumahnya artis itu ya, yang harganya 10 miliar, bayangkan aja. Kolam renang ada, TV-nya sebesar pintu itu, TV sebesar pintu. Siapa yang nonton? Pembantunya. Pembantu yang nonton. Kenapa? Dia kemana? Ya nggak di rumah lah, panas. Bisnis ke sana kemari nggak jelas, ke Amerika, ke Philadelphia. Terus saja oleh Allah dikasih istidrak, jadi muter-muter kayak anak main-main gitu ya. Jadi anak kecil, coba perhatikan ya. Sebenarnya manusia itu kayak anak kecil. Makanya di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Tidaklah dunia ini kecuali permainan dan lagun, sesuatu yang memperdayakan. Lihat, anak kecil kita lihat ya, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita kasih mainan satu, dia akan main-main terus. Kita kasih lagi, main lagi, terus main-main. Kita kasih lagi, main-main, terus main. Dia akan minta terus. Seandainya kita turuti, dia akan main-main. Padahal mainannya banyak. Ini bosan ganti lagi, ini bosan ganti lagi. Itu dunia. Makanya kita penting ngaji di sini supaya kita tobat, Pak. Karena banyak sekali orang itu salah. Makanya nanti judulnya bangkrut itu bagus. Ini baru pembukaan aja sudah ngeri gini. Ya enak ngeri. Jadi kalau kita minum jamu itu kan pahit. Ya, umur kita itu harus banyak minum yang pahit-pahit. Kopi pahit. Kalau manis bahaya. Untung dikasih air putih. Harusnya air putih panas ini. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kan dingin-dingin ini. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya saya udah pas nih. Kalau saya dikasih apa ya, yang rasa apel, apa namanya itu? Jus, bukan jus. Kalau jus masih enak. Ya. Itu sekarang itu kan palsu semua. Rasanya nanas tapi padahal itu sirup. Sirup kan nggak bagus. Gulanya gula. Jadi siap-siap mendengar nggak enak karena itu adalah jamu. Jadi ayat pertama ini sudah 2 sebutan bertakwa. Bertakwa itu apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Ini sebenarnya. Jadi tidak boleh milih dan milah, aku sholat saja, nggak boleh. Ya sholat, ya tilawah, ya infak, ya dakwah, ya haji kalau punya duit, umrah kalau punya duit, berkorban, dakwah. Saya lihat banyak orang yang Masya Allah, dia dzikir, dia sholat tahajud bagus, tapi nggak pernah dakwah. Di dalam hadis dikatakan riwayat Imam Ahmad, hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu berdakwah, ngajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau ada kemungkaran dicegah. Kalau bahasa ininya itu kalau ada anak pacaran harus dicegah. Kalau ada koruptor ini paling tidak ngomong. Jangan diam. Diam itu selama-lama iman. Man ra'a munkaron falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati wa biqalbihi wa huwa at'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, jadi mungkaran pakai tanwin itu jenisnya banyak, kemungkaran kecil sampai besar. Kemungkaran apa saja? Orang itu berjudi, orang itu zina, orang itu minum keras, orang itu pacaran, orang itu kumpul kebo, orang narkoba, koruptor, mendolimu ulama, kemudian pakai undang-undang Belanda, itu kan kemungkaran semua. Fal yughayyir, hendaklah rubahlah dengan tangan atau kekuasaan, diartikan dengan kekuasaan. Jadi kalau misalnya ada orang yang paling gampang, misalnya ada anak pacaran, diingatkan langsung, lihat di mall, diingatkan langsung. Nah, ini butuh nyali, Pak. Saya dulu waktu di Jawa Timur itu saya sebenarnya pakai logika. Kalau saya sendirian pasti akan dilawan. Akhirnya saya bawa angkatan laut, kemudian masyarakat. Jadi tenang-tenang saja. 15 orang, jangankan 15, 3 aja selesai sebenarnya. Kemudian saya ceramai 15 orang ini sudah berangkat. Kemudian ini kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Besok yaumul qiyamah menjadi saksi surat Yasin tadi. Ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak melakukan gini, itu nanti
kemungkaran di mana-mana, termasuk korupsi. Kalau korupsi bukan bidang kita, saya sampaikan terus-menerus korupsi. Saya ceramah terus-menerus. Setelah itu kemudian kita razia. Ya sekarang nggak ada, malam minggu coba. Ya untungnya ada ini, untungnya ada masa pandemi ini. Tapi pacarannya pindah ke hotel, aduh. Losmen, kalau hotel tuh yang punya duit, yang nggak punya duit los. Makanya dakwah penting, dakwah itu harus semua Pak, jangan nunggu pintar. Kalau nunggu kapan pintar? Oh saya nggak mau dakwah, saya nggak pintar lah. Dulu di zaman sahabat, Bilal bin Rabah itu dakwahnya cuma bilang ahad. Ya. Kalau kita bilang akad kan gampang. Karena Bilal bin Rabah nggak ngerti apa akad, taunya akad Allahu ahad. Kul huwallahu ahad. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masyaallah. Kul katakan ya Muhammad, Allahu ahad. Allah itu tunggal. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah enggak serupa dengan makhluk apapun. Jadi kalau ada manusia yang menyerupakan Allah dengan manusia, Masya Allah, itu manusia paling buruk di muka bumi. Coba bayangkan ya. Manusia bisa membuat HP, kemudian HP ini disamakan dengan manusia. Apa enggak? Saya mau ngomong ini enggak enak ya. Apa enggak gemes ya. Jadi Allah itu beda dengan seluruh jagat raya. Semua itu ciptaannya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini ciptaan Allah. Atas dasar apa dia menyamakan dia dengan makhluknya, Tuhan dengan makhluknya? Apalagi dikatakan punya ini, punya itu, dan sesuatu. Masya Allah. Ya kebohongan itu akhirnya terbongkar. Walhasil banyak yang mu'alaf. Allahus Samad. Ya Allah, surat Al-Ikhlas ini surat yang Masya Allah, jamaah sekalian. Makanya fadilahnya besar sekali. Memang ini luar biasa surat ini. Ya. Jadi Allah yang memberikan somad. Jadi as-somad itu menjaga seluruh makhluknya, ngasih rezeki, ngasih menjaga dan macam-macam. Ya, jadi kalau kita misalnya punya masalah, kita tidur, ya kita nggak pikir, Allah kasih yang namanya solusi-solusi. Ya, sekecil apapun masalah dan sebesar apapun. Ya. Makanya pada ayat yang kedua di sini Allah mengingatkan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, ya. Pada ayat yang ke-19 surat Al-Hasr tadi. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Ya. Kalau kita melupakan Allah, fa ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan mereka. Coba bayangkan, tadi Allahus Samad. Allah yang menjaga manusia, makhluknya, ngasih rezeki, ngasih seluruh yang dibutuhkan, bahkan ngasih masalah, bahkan ngasih solusi. Jadi kita punya masalah, Allah sudah siapkan solusi, gitu loh Pak. Jadi oleh karena itu kita dilarang melupakan Allah. Seperti anak kecil tadi, kalau anak kecil melupakan orang tua akan biarkan, itu bahaya banget itu. Makanya Allah ngasih didikan. Meskipun kita melupakan, kadang-kadang Allah masih ngasih didikan dan sosial, kasih musibah. Ya pandemi ini hakikatnya hadiah dari Allah. Jadi bukan sesuatu yang jelek, baik. Ulaika humul fasiqun. Kalau orang melupakan Allah, maka dia adalah orang-orang fasik. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Dan tidak akan pernah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itu mereka orang yang beruntung. Jadi tidak akan pernah sama orang baik, orang buruk. Tidak akan pernah sama Pak ya. Orang yang pagi-pagi benar bangun subuh, bahkan tahajud, bahkan sholat fajar. Jadi sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi itu lebih baik dari dunia seisinya. Kita melakukan mungkin 5 menit ya, dan sudah selesai, ya kan? Tapi pahalanya itu Masya Allah. Nanti besok di yaumul qiyamah itu kita akan puas Pak. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakan kebajikan, padahal itu sederhana, paling 5 menit. Mereka itu kongkong saya tadi dari rumah itu melihat jam segitu banyak orang yang ini ya,
beberapa orang itu satu kelompok itu kuat banget ya, ngerumpi gitu ya. Di warung ngobrol, ya Allah. Itulah, dia tidak sadar kalau dia itu oleh nafsu dan setan. Sudah ada nafsu, inna nafsala amratum bisu tadi, maka setan membisikkan. Jadi nafsunya kita ngobrol aja mumpung malam minggu ya. Jadi jam 12 sampai jam segini. Kuat. Nah, nafsu kuat. Makanya nafsu ini kadang kalau diarahkan jadi benar bisa. Nafsu ini kalau diarahkan buruk bisa kuat, nafsu diarahkan baik juga kuat. Tergantung bagaimana menerapi. Nafsu itu seperti banteng Pak ya, banteng liar ya. Banteng liar ini kalau dibiarkan ada akan liar. Tapi kalau banteng itu diarahkan, kemudian di treatment, kemudian dia dikasih kebaikan, kemudian dia diajari baik, maka dia akan menjadi baik. Digunakan untuk membaca, digunakan untuk mengangkut barang, digunakan untuk macam-macam kebaikan bisa. Itulah nafsu. Jadi silakan nanti nafsu itu dikendalikan karena nafsu itu sudah tertanam dalam diri kita. Bagaimana kita mengendalikan? Ya contoh sekarang ini ya. Kalau kita nuruti nafsu dunia, ya kita ngantuk pasti. Jadi makanya nanti kalau ngantuk itu hal yang wajar. Ya. Nah supaya nafsu benar maka silakan sampingnya itu mukul ini. Nanti kalau kemarin ini agak rawan ini jam-jam ngantuk ini ya, jam-jam ngantuk. Tapi ini nggak ada, nggak ada temannya nih. Pukul sendiri aja. Kalau ngantuk ini biasanya dulu saya kalau ngaji ngantuk itu sini saya pejit. Saya kalau dulu ngaji itu 2 jam Pak, nggak cuma 1 jam, kadang 2 jam. Lama Pak.